Kalau kita ngomongin soal kepulauan rempah, yang kebayang pasti kapal-kapal Eropa, harta karun, sama perang besar. Tapi sadar nggak sih, ada banyak banget cerita yang justru jarang kita dengar, kisah-kisah kekuatan lokal yang sebenarnya udah ngebentuk sejarah dari jauh sebelumnya. Nah, pertanyaan ini nih yang membawa kita ke sebuah misteri di Tenggara Maluku. Gimana ceritanya sebuah kerajaan yang namanya mungkin asing buat kita, justru jadi pemegang kunci salah satu jalur dagang paling penting di dunia? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya, ada di satu nama yang mungkin udah kita lupakan, Kerajaan Tual. Ini dia, kekuatan politik, dagang, dan maritim lokal yang ceritanya akan kita bongkar hari ini. Dan jangan salah, kerajaan ini bukan pemain sesaat loh. Dari abad ke-16 sampai abad ke-19, Tual itu adalah kekuatan yang disegani di Maluku Tenggara. Mereka benar-benar menguasai lautan dan perdagangan di zaman yang penuh gejolak. Jadi, apa sih rahasia pertama kesuksesan mereka? Well, ini kayak di dunia properti aja. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Yuk, kita lihat gimana letak geografis mereka bisa jadi fondasi kekuatan kerajaan Tual. Coba deh Anda perhatikan, gimana semua jalur penting ini ketemunya ya di Tual. Jadi Tual itu bukan sekedar pulau, tapi dia itu persimpangan jalan tol maritim. Semua kekayaan dari pusat rempah di Banda yang mau dijual ke pasar dunia lewat Selat Malaka, itu harus lewat gerbang tolnya Tual. Nah ini yang ngasih mereka kekuatan luar biasa. Jadi jangan bayangin Tual itu kayak pelabuhan biasa ya, anggap aja mereka itu penjaga gerbangnya. Mereka nggak cuma ikut dagang, tapi mereka yang ngatur arusnya, yang mastiin keamanannya, dan tentu aja mereka dapat untung dari setiap kapal yang lewat. Entah itu lewat pajak atau perjanjian dagang. Inilah sumber kekuatan utama mereka. Tentu aja ya, lokasi yang bagus itu cuma ngasih kesempatan. Perlu ada orang-orang yang cerdas buat mengubah potensi itu jadi kekuatan nyata. Dan inilah yang membawa kita ke rahasia kedua Tual, para pemimpinnya. Nah, disinilah kita kenalan sama para pemimpin Tual, para ahli strategi yang jago banget baca peta politik dan ekonomi zaman itu. Yuk kita lihat lebih dekat gimana cara mereka bermain. Di antara banyak pemimpin hebat Tual, ada satu nama yang paling menonjol, Raja Baharudin. Beliau ini memerintah pas Tual lagi di puncak-puncaknya, dan di saat yang sama, tekanan dari kekuatan Eropa juga lagi kuat-kuatnya. Nah, kutipan ini ngegambarin banget kehebatannya. Raja Baharudin itu nggak melawan secara membabi buta. Justru, dia kayak menari di antara raksasa-raksasa Eropa. Dia berdiplomasi, dia bikin aturan main sendiri, dan dia pastiin kerajaannya tetap berdaulat dan makmur di tengah persaingan global yang sengit banget. Jadi, intinya gini, ini semua bukan kebetulan. Kepemimpinan di Tual itu dibangun di atas 3 pilar yang kokoh. Mereka punya visi maritim yang jauh ke depan, mereka bijaksana dalam mengelola aset, dan mereka strategis banget untuk melindungi rakyatnya. Ini adalah resep yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, kita udah lihat posisi strategis dan kepemimpinan yang cerdas. Sekarang, mari kita lihat gimana dua hal ini menciptakan dua mesin pendorong yang saling menguatkan satu sama lain, yaitu ekonomi dan budaya. Di layar ini, kita bisa lihat dua pilar utama yang menopang kerajaan Tual. Di satu sisi ada perdagangan. Ini mesin ekonominya, yang ngasilin duit buat bangun armada dan pengaruh politik. Nah, di sisi lain ada budaya laut. Ini bukan cuma soal tradisi ya, tapi inilah yang ngasih mereka identitas, tujuan bersama, dan yang paling penting, legitimasi buat berkuasa di mata rakyatnya. Keduanya ini saling memperkuat. Dan jangan salah, mesin perdagangannya ini bukan main-main loh. Kita nggak cuma ngomongin pala dan cengkih yang di Eropa harganya bisa setara emas, tapi juga mutiara dan hasil laut lainnya. Coba bayangin, Tual itu semacam pusat komoditas mewah pada zamannya. Nah, ini dia intinya. Buat orang Tual, laut itu segalanya. Lewat ritual, hukum adat, dan tradisi pelayaran, laut itu jadi fondasi dari seluruh tatanan sosial dan politik mereka. Seorang raja dianggap raja karena dia yang menguasai laut. Sesederhana itu. Jadi, setelah kita lihat gimana mereka bisa bangkit dan jadi kuat, terus apa pelajarannya buat kita sekarang? Kenapa kisah kerajaan yang mungkin terlupakan ini masih relevan banget? Jadi, apa warisan Tuali? Semuanya bisa kita rangkum jadi 4 pelajaran penting ini. Pertama, kekuatan sejati itu muncul saat politik, pertahanan, dan perdagangan jalan bareng. Kedua, siapa yang menguasai laut, dialah yang pegang kendali. Ketiga, budaya itu bukan cuma hiasan, tapi fondasi dari kekuasaan yang sah. Dan yang terakhir, Tual membuktikan kalau kerajaan di Nusantara itu selalu terhubung dengan dunia luar. Rumus ini relevan dulu, relevan juga sekarang. Walaupun kerajaannya secara fisik udah nggak ada lagi, warisannya itu nggak pernah hilang.
Ceritanya terus hidup lewat tradisi lisan para tetua, didenyutna di pelabuhan-pelabuhan tua, dan dalam cara masyarakat Maluku Tenggara memandang laut sampai hari ini. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Gema kekuatan Tual itu masih terasa. Kisah mereka jadi pengingat bahwa Nusantara punya sejarah maritim yang dalam, cerdas, dan mandiri. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita lihat perebutan jalur laut strategis dan persaingan ekonomi global hari ini, mungkin jawabannya justru bisa kita temukan dari para raja laut di Tual berabad-abad yang lalu.